Saudara, dengan iman, walau dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, kita percaya pasti besar untungku ketika memiliki dan mengikut Yesus senantiasa. Kita pujikan NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabarnya? Sungguh karena kebesaran dan cinta Tuhan, kita bisa kembali bersekutu dalam ibadah hari ini. Marilah kita bersama-sama menghayati bahwa ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan dan memelihara segenap ciptaannya. Dengan penuh syukur, mari nyatakan bahwa Tuhan kita hadir dan kita memuliakan namanya. Mari pujikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Saudara, mari merendahkan hati, kita membawa setiap dosa dan penyesalan kita kepada Tuhan dalam doa pribadi. Mari berdoa. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, membawa semua sesal dan dosa kedagingan kami yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami.
Ajar kami Tuhan untuk menjadi teladan dan seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup keseharian kami, serta boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah seru pengakuan dan pertobatan kami. Dengan kasih dan penyertaan-Mu, ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berita anugerah yang dibacakan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih, sungguh indah anugerah-Nya setiap hari dalam hidup kita. Siang, malam, tak henti kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya yang luar biasa. Mari masuki hadirat-Nya untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa-Ku datang padamu. Syukur kita katakan, Bapa-Ku datang padamu, menaikkan ucapan syukur dari hati kami. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Mari jemaat dan anak-anakku semua, kita akan menyiapkan hati sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Biarlah tiap bagian Alkitab yang kami baca dan renungkan, dalam pertolongan-Mu kami bisa dibuat mengerti dan didorong untuk melakukannya. Tolonglah kami yang lemah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Pembacaan Alkitab hari ini akan disesuaikan dengan bahasa anak-anak. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus dan murid-muridnya hampir sampai di Yeriko, ada seorang buta yang sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Ketika orang buta itu mendengar banyak orang lewat, ia bertanya, Ada apa ini? Yesus orang Nazaret itu lewat. maka orang buta itu berteriak, Yesus, anak Daud, tolong aku, kasihani aku. Mendengar hal itu, orang-orang yang di depan memarahinya dan menyuruh dia diam. Tetapi orang buta itu berteriak lebih nyaring lagi. Anak Daud, tolong kasihani aku. Yesus mendengar teriakan orang buta itu yang kemudian berhenti dan menyuruh orang membawa orang buta itu kepadanya. Ketika ia sampai, Yesus bertanya, Apa yang kau ingin aku lakukan kepadamu? jawab orang buta itu, Tuhan, aku mau supaya aku bisa melihat. lalu Yesus menjawabnya, Kalau begitu, lihatlah. Karena engkau percaya kepadaku, maka engkau bisa melihat. saat itu juga orang buta itu dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus sambil mengucap terima kasih kepada Allah. Ketika orang banyak itu melihat hal itu, mereka semua memuji-muji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu adalah semangat yang kita kobarkan dalam rangka Agustus 2021 ini. HUT RI yang ke-76 kita rayakan menjadi bagian Indonesia yang tangguh dan tumbuh. Pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tumbuh? Siapa di antara saudara yang merasa dirinya tangguh? Mungkin pertanyaannya, seberapa tangguh kita? Seberapa tumbuh kita? Dulu para pahlawan bangsa kita dengan bambu runcing, senjata yang sederhana melawan penjajahan yang memakai senjata-senjata yang jauh lebih canggih. Kini mungkin ada di antara saudara, saya juga sedang melawan sesuatu. Misalnya para pengusaha menghadapi pandemi. Para dokter, tenaga kesehatan menghadapi persoalan kesehatan di masa pandemi ini. Semuanya membutuhkan orang-orang yang tangguh. Dan orang tangguh akan tumbuh makin lama makin tangguh. Pertanyaannya saudara dikasih Tuhan, apakah Anda dan saya orang yang tangguh seperti itu? Belajar dari mana? Ayo kita belajar dari kisah Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Menjadi pribadi yang tangguh. Belajar dari siapa Pak? Justru dari seorang yang pengemis dan buta. Walaupun dia ini pengemis dan buta, tetapi sesungguhnya dia memiliki ketangguhan. Matanya memang buta. Secara sosial memang dia seorang pengemis, tetapi celik imannya. Maka tidak heran nanti Tuhan Yesus mengatakan suatu pujian
yang jelas di ayat yang ke-42. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebuah pujian. Imanmu yang membuat engkau selamat melampaui situasi yang sukar ini. Apakah hari ini kira-kira Tuhan Yesus memuji saudara dan saya? Imanmu telah menyelamatkan kehidupan keluargamu. Imanmu telah menyelamatkan kehidupan bisnismu. Imanmu telah menyelamatkan perjuangan-perjuanganmu. Apakah saudara saya hari ini memiliki iman yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang membuat kita tegar, tangguh menghadapi segala perkara? Supaya iman kita menjadi iman yang demikian, kita harus belajar juga dasar iman yang tangguh. Dasar iman yang teguh. Yang pertama saudara kita belajar, iman yang tangguh atau teguh itu memiliki dasar kepercayaan yang benar dan kuat tentang siapakah Yesus itu. Sudah dikasih Tuhan, orang banyak begitu sukacita melihat Yesus datang ke kota Yeriko. Salah seorang pengemis yang buta, yang tentu saja tidak melihat, dia bertanya pada banyak orang yang lewat, apa itu? Dia tidak tahu. Dan orang banyak dengan spontan berkata kepada orang itu dengan bangga pastinya ya, Yesus orang Nazaret yang terkenal itu lewat. Wah, Yesus orang Nazaret. Jadi bagi orang banyak, Yesus itu ya orang Nazaret. Ya. Tetapi apakah si buta itu juga menerima Yesus sebagai orang Nazaret? Wah, rupanya saudara, dia menerima Yesus lebih daripada penerimaan orang banyak yang hanya menerima Yesus sebagai orang Nazaret. Di ayat yang ke-37, orang itu berkata kepada Yesus, tentu saja berteriak, ya, berseru dengan keras, sebab orang banyak memenuhi tempat itu. Dengan keras berteriak, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Luar biasa saudara. Pada waktu itu belum banyak yang mengaku Yesus sebagai anak Daud. Artinya sebuah gelar, dia adalah Mesias atau Kristus, juru selamat yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan dunia. Siapa sangka yang menyerukan Yesus Mesias, Kristus anak Daud itu justru seorang yang buta dan pengemis. Bukan salah satu tokoh-tokoh agama yang memang mengajarkan dan menantikan Mesias. Bukan seorang orang yang sukses pada bidangnya masing-masing. Yang mungkin karena kekayaannya dia menjadi orang yang hebat. Tapi justru yang menyerukan dan menyambut Yesus anak Daud. Seorang yang begitu sederhana dan dikasih Tuhan. Disitulah kita tahu bagi si pengemis buta itu, siapa Yesus itu? Yesus anak Daud. Makin jelas saudara ketika orang-orang merasa terganggu dengan teriakannya. Lalu menegur dia supaya dia diam. Tapi dia berteriak makin keras. Dia berkata, anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud kasihanilah aku. Wah. Bagaimana ketika saudara mengikut Yesus dan Anda menghadapi hambatan? Bagaimana ketika Anda bisnis dan Anda menghadapi kesulitan? Bagaimana ketika Anda ingin melakukan sesuatu yang Tuhan ajarkan dan Anda menghadapi rintangan? Apakah di situ Yesus, Mesias, anak Daud, Kristus yang menjadi penolong yang dijanjikan? Itu Anda yakini benar-benar. Pertanyaannya, siapa Yesus bagi diri saudara? Apakah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat hidup saudara? Dan Anda amini betul, ya Tuhan, di masa pandemi ini Engkaulah juru selamat saya. Di masa bisnis sedang goncang inilah Tuhan, Engkau adalah Mesias saya. Di segala macam perjuangan hidup saya, menghadapi sakit, menghadapi kesukaran, kesulitan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa. Maka tidak heran saudara, ketika Yesus bertanya kepada orang itu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Jawab orang itu mengejutkan saudara. Tuhan, jawabnya katanya Tuhan. Bukan Yesus, bukan orang Nazaret. Ya, levelnya lain kan. Yesus yang satu oleh orang banyak diterima cuma sebagai orang Nazaret. Atau orang-orang, ya orang biasalah sama dengan orang Nazaret yang lain. Ya mungkin ini terkenal ya, guru terkenal. Tapi orang ini menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Supaya aku dapat melihat. Apakah ada di antara saudara yang ketemu saya, Paulus Lee? Ada bilang, Pak Paulus doakan saya supaya kebutaan saya hilang diganti dengan saya bisa melihat. Apakah ada yang minta pada saya, Pak itu keponakan saya Tuli, doakan supaya tulinya bisa sembuh. Saya yakin Anda tidak minta begitu pada saya. Kenapa? Karena Anda tahu saya tidak bisa mendoakan orang dan terjadi mujizat. Kecuali Tuhan izinkan. Tetapi saudara tahu Paulus ini nggak bisa. Tapi lain, kalau saudara yakin saya bisa. Contoh, Anda bilang, Pak Paulus tolong dong 2.000 rupiah pinjam. Saya mau bayar parkir. Wah, enggak takut untuk pinjam 2.000 karena Anda yakin saya bisa memberi 2.000. Kalau cuma 2.000 sih, saya kasih. Dan si buta itu dengan tidak ragu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Artinya bagi si buta ini Yesus mampu. Kenapa? Karena dia Tuhan. Bukan cuma orang Nazaret. Pertanyaan saya, siapa Yesus bagi Anda? Apakah dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Semakin Anda punya keyakinan yang teguh, semakin Anda kuat, tangguh, dan tumbuh. Yang kedua saudara, apakah Anda punya iman yang berani mengakui Yesus Tuhan dan bertindak seperti si pengemis buta ini? Dia berseru-seru bahkan ketika ditegur, dilarang, dihambat, dia semakin keras. Iman yang bertindak mengalahkan hambatan. Seperti para pejuang kita saudara. Tetap berjuang mengalahkan hambatan. Tidak menyerah. Tidak lalu putus asa kalau ada hambatan. Saudara, memang hidup kita ini ekspresi iman. Ketika Anda berjuang, itu menunjukkan iman saudara. Ketika Anda putus asa, ya itu menunjukkan kualitas iman saudara. Ketika Anda tangguh menghadapi segala tantangan, itu menunjukkan iman saudara. Ketika Anda menjadi dokter yang luar biasa dedicated, menunjukkan iman saudara. Karena hidup Anda itu ekspresi iman saudara. Apa yang Anda yakini, itu yang akan ada di hati saudara, pikiran saudara menjadi perkataan saudara dan tindakan saudara. Apakah hidup saudara, pekerjaan saudara, dan kehidupan rumah tangga saudara mengekspresikan iman saudara? Yang ketiga saudara, iman yang tangguh itu berani menghadapi hambatan. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita selalu menghadapi hambatan. Mau studi, mau kerja, mau apa saja, ada banyak hambatan. Niatnya baik mau melayani Tuhan, ada hambatan. Keluarga dibangun baik-baik, ada juga hambatan-hambatan. Namanya hidup, selalu bisa ada hambatan dan kesulitan, rintangan. Seperti pandemi ini, tahu-tahu datang, tidak kita duga. Tahu-tahu menggoncangkan dunia, tidak seorang pun menduga. Saudara, secara fisik, si buta tadi sebenarnya tidak siap menghadapi hambatan. Ya, fisiknya buta. Secara sosial dia pengemis, lemah, nggak punya sumber daya dana yang kuat. Secara situasi, dia itu menghadapi banyak orang. Lemah dia. Dia cuma orang kecil dibanding orang banyak. Tentu saja dia sulit berjumpa Yesus. Secara psikis, dia itu ditegur, dilarang. Boleh dikatakan dia diabaikan oleh banyak orang. Jadi banyak orang tidak peduli dengan pengemis buta ini. Jadi sebuah hambatan yang berat. Bayangkan kalau saudara menghadapi sebuah hambatan secara fisik, sosial, situasi, psikis, dan diabaikan oleh banyak orang. Tidak dipedulikan banyak orang. Apakah Anda tetap berani melangkah? Tetapi inilah sebuah model, contoh dari seorang pengemis yang buta. Menghadapi sebuah kesulitan, melampaui hambatan-hambatan fisiknya, hambatan sosial, situasi, psikis, macam-macam. Ketika dia mampu melampaui itu,
dia bisa melakukan perjuangan. Memperjuangkan kesehatannya, memperjuangkan dirinya, sama dengan memperjuangkan keluarganya. Dan dia menjadi orang yang celik di dalam kuasa Kristus. Saudara, hari ini saudara dan saya menghadapi banyak hambatan. Mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak bisa mengerjakan itu, Pak. Kenapa? Hambatan fisik saya. Mungkin yang seorang lagi mengatakan, Pak, saya nggak bisa itu, Pak. Saya psikis, saya nggak mampu, Pak. Saya nggak bisa. Orang-orang berkata saya nggak bisa. Orang tua saya saja mengatakan kamu nggak mungkin bisa. Bahkan mungkin saudara merasa, Pak, nggak ada yang peduli sama saya. Bagaimana saya bisa? Tapi kalau saudara dan saya punya pegangan yang kuat di dalam Yesus. Dan mau maju, melangkah, maju seperti si pengemis buta ini. Mau melangkah mendekati Yesus. Berteriak berseru kepadanya. Oh, yang terjadi dahsyat. Yang keempat saudara. Perkembangan yang hebat adalah imannya tumbuh. Dari dia mendengar Yesus lewat, tumbuh rasa percaya. Percaya dan berani mencoba. Dan dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mulai memohon. Gak cuma mendengar, dia mulai memohon. Gak cuma berharap, dia mulai berteriak. Pengakuan akan Kristus, anak Daud. Gak cuma itu, dia mulai meminta. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Wah, itu sebuah pertumbuhan iman yang hebat. Hari ini kalau saudara boleh minta kepada Tuhan, apa yang Anda akan minta? Apakah Anda punya permintaan yang menunjukkan Anda punya keyakinan yang sungguh pada Tuhan? Misalnya, seorang dokter, Tuhan, saya sebenarnya takut menghadapi pandemi ini. Tetapi saya minta Tuhan, lindungilah saya dan keluarga saya. Saya akan berjuang demi orang banyak, menolong orang banyak. Saya yakin Tuhan melindungi saya. Jagalah saya. Itu iman yang dahsyat. Sudah dikasih Tuhan. Di ayat 43, si pengemis buta ini melanjutkan lagi perjalanan spiritualnya. Tidak cuma mendengar. Tidak cuma berjumpa Yesus. Tidak cuma memohon kepada Yesus. Tapi dia mengikuti Yesus. Bahkan dia menggunakan hidupnya untuk memuliakan Allah. Seketika itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Dan oleh karena hidupnya, semua rakyat yang melihat hal itu memuji-muji Allah. Saudara, oleh karena kehidupan saudara, apakah orang memuliakan Allah? Oleh karena kehidupan keluarga saudara, apakah orang memuliakan Allah? Oleh karena kehidupan cara Anda bekerja, dedikasi Anda, kejujuran Anda, kesungguhan Anda dalam melakukan pekerjaan. Apakah orang memuliakan Allah? Apakah orang memuliakan Allah melihat cara Anda belajar? Bagaimana Anda tekun? Bagaimana Anda jujur dalam mengerjakan tugas-tugas? Apakah orang memuliakan Allah? Dari dengar, percaya, tumbuh rasa percaya. Mulai berdoa, memohon. Dan itu bagian dari usaha, ya. Doa itu bagian dari usaha, saudara, bukan sesuatu yang pasif. Lalu dia mulai meminta supaya aku dapat melihat, tahu kebutuhan, tahu tujuan. Lalu setelah dia mendapatkan kesembuhan, tahu bersyukur, mengikut Yesus, memuliakan Allah. Ada perjalanan spiritual. Apakah Anda dan saya melakukan itu? Setelah Anda diberkati Tuhan, usaha Anda cukup baik. Apakah Anda bersyukur? Apakah Anda memuliakan Allah dan mempersaksikan Allah sehingga orang-orang sekeliling Anda ikut memuji-muji Tuhan? Ketika Anda hari ini sudah boleh sembuh dari sakit COVID, mungkin di waktu kapan beberapa waktu yang lalu engkau sakit dan sekarang sudah sembuh, apa yang kau lakukan? Apakah sekarang Anda mengikut Yesus? Apakah Anda sekarang memuliakan, mempersaksikan kasih Tuhan dalam hidupmu? Atau saudara dan saya setelah sembuh dari COVID, kita kembali menjadi orang yang sama, yaitu sebelum kena COVID. Dan orang yang sama, kalau dulu sama baiknya sih gak apa-apa ya. Tapi banyak sama lalu menjadi orang ya dulu tidak aktif ya menjadi tidak aktif. Dulu tidak sungguh-sungguh berdoa ya tidak sungguh-sungguh berdoa. Oh tidak saudara, kiranya pandemi ini kalau boleh kita hadapi, kita pikul beban sakit. Kiranya mengubah hidup saudara. Alamilah perjalanan spiritual bersama Kristus. Tumbuh. Akhirnya saudara ayat 42 yang menjadi tema kita. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang berani, tangguh menghadapi pandemi. Iman yang akhirnya menyelamatkan.
Menyelamatkan bukan arti hanya dalam arti kita selamat karena dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita mendapat hidup yang baru dan hidup yang kekal. Tapi kok selamat artinya juga melalui iman kita berhasil membangun keluarga yang harmoni. Keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia. Anak-anak kita menikmati kehidupan rumah tangga yang baik. Merasakan keluarga damai sejahtera. Biarlah iman kita juga membuat pekerjaan kita menjadi menyenangkan. Orang-orang yang bekerja bersama kita merasa sukacita. Biarlah pekerjaan kita kerjakan dengan penuh iman. Bahkan saudara, apakah iman kita membuat kita suka melayani, gembira, tidak terbeban. Bahkan melakukan tugas-tugas peran, tugas kita di dunia ini. Oh saudara, di masa pandemi ini banyak yang bisa kita lakukan. Mendengarkan keluhan orang, mendoakan orang, membantu orang yang isolasi, mencari informasi, memberi bantuan sesuai profesi kita masing-masing. Memberi orang pekerjaan, memberi orang nasihat bagaimana harus mencapai dunia usaha yang di masa pandemi ini sulit dan sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan. Biarlah iman kita menyelamatkan diri, hidup kita, keluarga kita, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga semua orang yang melihat karya Tuhan dalam hidup kita memuji-muji Tuhan. Itulah yang penting. Tuhan dimuliakan. Nah, pertanyaannya sudah dikasih Tuhan. Apakah iman kita telah celik hari ini? Atau kita masih seperti orang yang buta secara spiritual. Gak kenal Tuhan. Khawatir dalam segala perkara. Takut melihat hari depan. Seperti orang tidak punya Tuhan. Seperti orang gak punya iman. Tetapi sebaliknya, apakah kita orang yang tangguh dan terus bertumbuh? Tangguh dan tumbuh karena dasar iman yang kuat. Karena kita mengandalkan Tuhan dan senantiasa bersyukur, memuji-muji Tuhan dalam segala perkara. Sudah dikasih Tuhan. Dale Carnegie mengatakan demikian. Orang yang melangkah paling jauh umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan dan keberanian. Perahu yang ingin aman tidak pernah beranjak jauh dari garis pantai. Beranikah dan maukah Anda tangguh, berjuang, tumbuh memperjuangkan hidupmu bersama Yesus, maju mencapai cita-cita. Bersama Yesus berani bertindak dan punya pengharapan. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kegelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Apakah Yesus jawaban hidupmu? Buka hatimu saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami sadar. Kami butuh fondasi hidup yang kuat menghadapi segala tantangan dunia. Dan kami tahu hanya Kristuslah dasar yang kuat. Menjadi kekuatan kami menghadapi segala hambatan dan kesulitan hidup. Membuat kami berani untuk terus melangkah maju sekalipun hambatan selalu ada. Membuat kami percaya dan optimis. Tuhan selalu ada di depan. Menjadi pembela kami di tengah segala kesulitan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami. Juga kami ingin bersyafaat ya Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Supaya mereka yang sedang putus asa mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Mereka yang sedang susah hati mendapatkan penghiburan dan pertolongan. Mereka yang sedang berduka melihat kehadiran Tuhan menemani duka mereka. Bahkan memberi mereka damai sejahtera. Bagi orang-orang yang hari ini sedang sakit, boleh merasakan mereka tidak sendirian. Melainkan ada dokter di atas segala dokter yang menemani perjuangan mereka. Bagi para relawan, dokter, dan semua orang yang berjuang di garis depan pelayanan pandemi ini. Berkati ya Tuhan, lindungilah mereka.
Biarlah kasih karunia-Mu melindungi mereka sekalian. Kami serahkan perjuangan bangsa kami, Indonesia dan seluruh masyarakatnya dalam mengalahkan pandemi ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk umat manusia di seluruh dunia. Lindungilah ya Tuhan, jagailah. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan segala doa permohonan kami dan doa-doa syafaat kami dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Oma, Opa, kakak, adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengungkapkan syukur kita di dalam persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33 yang demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mempersembahkan yang baik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia dan kekal, kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di saat-saat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir saat ini ya Tuhan, kami begitu banyak anak-anak-Mu yang masih mengalami kesulitan di dalam banyak hal. Tetapi ya Bapa, kami tetap merasakan tangan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa hadir di dalam keberadaan kami, bahkan mencukupkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengungkapkan syukur di dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, kuduskan dan layakkan persembahan kami ini sehingga berkenan di hadapan-Mu, dan kami melalui gereja kami, melalui pelayanan gereja-Mu, kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi banyak umat. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan penatua aktivis yang mengelola persembahan ini. Berkati, berikan hikmat dan takut akan Tuhan sehingga bertanggung jawab di dalam mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, pakailah hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami alaskan doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan iman, walau dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, kita percaya pasti besar untungku ketika memiliki dan mengikut Yesus senantiasa. Kita pujikan NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus telah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku, kita pujikan bait yang kedua. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh tergesa, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku.
Mari jemaat, kita hadapi kehidupan nyata dengan penuh iman. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Dan mari kita hadapi segala tantangan yang ada di depan kita. Karena Tuhan ada menyertai kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.